Shalom Pak. Ya, apa Shalom. kabar Bu Sofia? Baik, luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya, Amin. Tuhan Yesus baik. Ya, Ya, Bu Sofia ceria sekali karena Tuhan Yesus. Tuhan iya Yesus Pak. ada di dalam hidupnya dan itulah yang mengubahkan kehidupan Ibu Sofia sehingga tadinya dia adalah orang yang antikris, adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada firman Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan bisa menyatakan kasih-Nya, itulah yang akan kita dengarkan dari Ibu Sofia. Tentunya Ya, dimulai dari latar belakang dulu ya. Oke, Bu iya Pak. Sofia bisa ceritakan kepada teman-teman apa yang terjadi dengan kehidupan Ibu. Dimulai dari latar belakang dulu, Bu. Bagaimana kehidupan Ibu sebelum mengenal Tuhan Yesus. Silakan Bu Baik. Sofia. Baik. Terima kasih Pak. Pertama-tama Ya. saya ucapkan Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan masih kasih saya kesempatan untuk berbagi, men-sharingkan apa yang saya alami bersama Tuhan. Jadi latar belakang saya dilahirkan dari kota Pekalongan, Jawa Tengah. Saya lahir di Pekalongan, tapi saya besar di Jakarta. Saya diangkat oleh satu keluarga di Jakarta, masih saudara, masih famili dari keluarga kandung saya. Jadi selama saya kecil di Jakarta, saya dididik secara Muslim, termasuk Muslim yang taat. Saya menjalankan sholat 5 waktu, dan saya waktu kecil itu saya dibekali dengan pengetahuan tentang keislaman. Contoh misalkan saya waktu SD, kelas SD itu saya ingat saya selalu ikut pengajian, ikut pendalaman, istilahnya kayak lesnya gitu ya Pak. Pagi sekolah dasar umum, tapi sorenya saya belajar ngaji, belajar di mana waktu itu yang saya ingat adalah saya belajar tentang Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan satu pengajaran yang saya ingat, saya cuman ingat satu hal bahwa ketika kita melewati satu garis lurus, satu rambut, satu helai rambut itu kita tidak akan pernah bisa melewatinya gitu. Itu pengajaran yang saya ingat, kalau kita jatuh dari satu garis rambut helai itu kita akan disebut jatuh ke neraka gitu. Itu pengajaran saya yang saya ingat gitu ya. Bu Sofia agak dekat ke mulut Bu biar suaranya agak terdengar bagus ya. Iya Pak. Ya. Oke, mantap. Ya, jadi itu Ya. satu pengajaran saya yang saya ingat gitu ya bahwa kita manusia nggak akan bisa melewati satu helai rambut itu gitu, karena gimana caranya kita kalau saya bayangkan bahwa ketika kita lewat satu tali tambang yang besar aja kita nggak mungkin bisa tanpa kita pegangan gitu kan, pasti jatuh gitu kan. Itu terus saya ingat juga waktu saya SD, saya dibekali ilmu pengetahuan tentang agama, dan saya juga mempelajari gimana saya mendalami satu seni di mana saya akhirnya ikut lomba MTQ. Jadi waktu SD kelas 6 itu saya ikut lomba MTQ yang membawa nama sekolah gitu ya. Dan saya percaya ketika saya ikut lomba MTQ itu saya kan menurut saya itu adalah murid pilihan gitu, di mana dilihat dari segi agamanya gitu kan. Jadi saya ikut MTQ waktu SD. Saya menjalankan Islam, salat 5 waktu, tarawih, puasa, itu tiap tahun saya lakukan, sampai dengan SMP kelas 2, bapak angkat saya meninggal. Saya waktu SMP kelas 2 itu,
saya ngalamin seperti saya nggak ada yang sayang gitu, kecuali papa saya gitu. Papa angkat saya yang meninggal itu gitu. Jadi saya merasa sendiri gitu, merasa nggak ada yang sayang sama saya gitu. Sampai akhirnya, karena waktu itu, di rumah orang tua angkat saya ini, papa saya dan nenek dan satu kakak. Jadi tinggal akhirnya papa angkat meninggal, tinggal tinggal saya bertiga, nenek sama kakak gitu. Sampai dengan SMA gitu saya merasa karena waktu itu kehidupan saya sama nenek sama kakak itu nenek menurut saya pada saat itu nenek tuh nggak sayang sama saya dan menurut saya juga bahwa nenek tuh nggak tepat memperlakukan saya sebagai anak-anak pada saat itu gitu. Jadi saya menerima perlakuan yang menurut saya itu sesuatu yang menyedihkan gitu. Jadi sampai SMA saya sampai selesai lulus sekolah, saya sama-sama sama nenek sama kakak saya itu. Dan akhirnya, eee, habis SMA nggak lama waktu itu saya keluar dari rumah nenek, saya hidup sendiri, saya berpetualang sendiri, dan akhirnya saya menikah, gitu. Latar belakang saya jadi sampai dengan SMA itu saya masih sama nenek, masih masih menjalankan kehidupan saya sebagai seorang muslim, gitu. Eee, itu latar belakang saya, Pak, kurang lebihnya seperti itu. Iya, iya Bu, luar biasa ya. Nah, itu waktu Ibu menerima doktrin atau pelajaran harus melewati sehelai rambut itu, bagaimana waktu itu Ibu di dalam pengertian Ibu? Apakah itu sesuatu yang mungkin bisa dicapai atau bagaimana Ibu? Apa yang Ibu pahami pada waktu itu? Jadi ketika kita tidak bisa melewati rambut itu, pengertian saya ya pasti kita masuk neraka gitu ya, gitu. Oh, sehelai Gitu jadi rambut dibelah 7 apa sehelai rambut? ya ya kurang lebih itulah Pak, saya lupa, cuman yang saya ingat pokoknya kita tuh harus ngelewatin satu kayak selai rambut gitu, satu rambut gitulah Pak, gitu. Jadi waktu Ibu, Gitu. di dalam keterbatasan pada waktu itu, Ibu berpikir nggak bahwa manusia kalau begitu akan masuk neraka? Saya berpikir gitu sepertinya. Oke. Iya iya iya. Jadi Tuhan kalau Yesus dahsyat. misalkan kalau nggak bisa lewat itu ya udah gitu, nasib kita Mmm, masuk neraka gitu. iya iya. Kita memang juga agak sulit ya memikirkan hal seperti itu ya. Sedangkan Iya lewat di jembatan saja belum tentu kita bisa iya sampai ya, apalagi di sehelai rambut ini, iya. dibelah Kalau 7. kita Kalau mau lewat jembatan juga mau pakai jembatan apa, di bawahnya adalah iya api neraka ya. iya. Iya iya. Oke, Jadi luar saya juga ingat pada saat, masa-masa itu ya Pak, itu iya, saya pernah memberikan statement gitu ya. Saya ingat banget kalau itu masa-masa saya mungkin udah remaja ya, tapi masih di area, eee, masih di SMA ke bawah gitu ya. Itu saya pernah mengeluarkan statement bahwa saya amit-amit gitu jangan sampai pernah saya, masuk halaman gereja gitu. Padahal saya nggak ngerti pada saat itu, ke depannya gimana saya nggak ngerti, tapi kita udah menerima pengajaran doktrin gitu sampai akhirnya saya inget sekali bahwa saya pernah menyatakan statement itu gitu. Entah entah sedang apa pada saat itu saya lupa, tapi saya sampai hari ini, detik ini saya masih ingat bahwa saya pernah mengeluarkan statement itu, saya jangan pernah masuk halaman gereja gitu. Karena dulu juga termasuk pengajaran saya itu saya dilarang mengucapkan Natal gitu. Saya mengu dilarang mengucapkan makan apa Bu? Mengucapkan apa? mengucapkan selamat Natal.
Oh, kenapa Bu dilarang? Katanya haram ya Pak. Oh Dulu gitu. katanya haram gitu. Haram itu termasuk adalah tidak boleh makan babi, tidak boleh kena liur anjing gitu. Jadi Oh, eee, itu yang saya terima sih dulu pengajaran itu gitu. Ternyata berarti babi itu enak ya Pak, banyak aturan ya Bu ya? banyak aturan. Iya Tapi betul Ibu Pak. sempat berpikir nggak pada waktu itu, kenapa ya kok dilarang-larang semua ya? Mungkin pada saat itu mungkin pemahaman saya ya kayak pengajaran apa ya Pak, dilarang itu kayak haram ya, intinya haram sih ya. Haram itu kan yang sesuatu yang tidak boleh gitu kan. Ngertinya itu Hmm, aja sih saya Pak. iya. Nah, terus kalau yang Ibu bilang tadi, saya jangan sampai masuk gereja, itu karena apa? Apa karena didoktrin seperti itu atau memang itu spontanitas di dalam pikiran Ibu? Karena saya terimanya mungkin ya, kemungkinan ya yang saya pikirin adalah, eee, sesuatu yang berkaitan dengan, eee, misalkan kayak tadi contoh makan babi gitu ya, kena liur anjing, itu kan sesuatu yang najis gitu ya. Jadi kalau memang kita tidak boleh waktu itu tidak dibolehkan mengucapkan selamat Natal, itu kan artinya orang-orang yang di luar kita kan dulu Pak, gitu kan, orang-orang yang di luar muslim gitu kan, itu kan sesuatu yang nggak boleh, yang najis, yang haram gitu kan kalau kita ngucapin itu, gitu. Menurut saya itu kali ya Pak. Gitu. Oh gitu ya. Jadi apa? Dipengaruhi dengan situasi dan doktrin yang Ibu terima pada waktu itu ya. Iya, Jadi jadi terbawa dengan pemahaman itu, akhirnya Ibu mengatakan bahwa jangan sampai saya masuk gereja ya. iya. Iya, ya, Jangan ya. sampai masuk halaman, jangankan gerejanya, halaman gitu, halaman Oh, gereja gitu, Pak. Saya kenapa masih inget itu sampai haram hari ya ini. Bu kalau masuk masuk halaman Haram, gereja? najis, yang saya pahami ya, dengan keawaman saya pada saat itu mungkin saya merasa itu satu hal yang haram yang saya diajarinnya, itu najis gitu ya, gitu, Hmm, Pak. iya, 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 iya. Oke Bu, luar biasa. Jadi itulah teman-teman Ibu Sofia ini eh, bagaimana di dalam pemahamannya yang begitu fanatik ya, begitu kental dengan nuansa-nuansa keagamaan, tapi akhirnya kasih Tuhan menjamah dia. Itulah Tuhan Yesus Iya, yang baik. Tuhan Yesus tidak melihat apapun latar belakang dari Ibu Sofia. Padahal sebelumnya Ibu Sofia pernah mengeluarkan statement, jangan sampai saya masuk gereja. Nah, iya, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia tidak pernah memilih-milih amin. orang. Dan dia mengasihi, sekalipun Ibu Sofia pada waktu itu tidak menyukai Tuhan Yesus. Tidak menyukai gereja. Tidak menyukai Tuhan. Ya, tapi itulah kasih Tuhan yang tidak terbatas. Ya, kalau manusia kalau sudah tidak disukai, ya manusia akan bereaksi balik. Artinya kamu tidak suka sama saya, maka saya akan buat hitung-hitungan sama kamu. Ya. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus adalah pribadi yang benar-benar menyatakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, mau dicari di mana Tuhan seperti ini, ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Kita tidak akan pernah jumpa dengan Tuhan seperti ini. Karena apa? Karena Dia mengasihi semua bangsa. Apapun latar belakangmu, apapun kehidupanmu. Banyak yang sudah bersaksi di channel kami, bahkan seorang penjahat, bahkan maaf bicara seorang pelacur pun dikasihi Tuhan. Diselamatkan Tuhan dari berbagai latar belakang yang hancur-hancuran,
Tuhan Yesus datang. Bahkan yang sakit sudah mau mati pun, Tuhan Yesus datang dan menyembuhkannya. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Jadi teman-teman jangan sampai terlambat. Kalau Anda masih mencari Tuhan, masih mencari kebenaran, Tuhan Yesus adalah alamat yang tepat. Oke, Bu, bisa dilanjutkan? Bagaimana ceritanya Ibu bisa kenal Tuhan? Karena Ibu kan dengan pemahaman yang sangat anti kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Silakan Ibu Sofia. Iya. Jadi setelah saya pada masa-masa itu saya mengeluarkan statement seperti itu, ya saya juga nggak kepikiran gitu ya, saya bakalan juga masuk gereja akhirnya gitu kan. Saya mengalir aja gitu kehidupan saya dan sampai akhirnya saya menikah gitu kan. Menikah di tahun 90, kenal sama suami tahun 96, 95, 96, saya menikah di tahun 98 dan anak pertama saya lahir di Desember 98. Itu 98, 2004 anak kedua saya lahir. Berarti dari tahun 96 ketemu suami. Suami dulu juga bukan orang percaya. Dia Konghucu, dia benci sama orang Kristen, dia nggak suka dan dia tuh pernah. Jadi tahun 98 anak pertama saya lahir. Nah dari hidup bersama suami itu kehidupan saya tetap masih Islam, suami Konghucu, nggak ada agama gitu ya. Saya namanya ikut suami, ada papa mertua, ada mama mertua gitu, saya ikut sembahyang hio pada saat itu gitu. Jadi kalau misalkan subuh saya sholat subuh, zohor saya sholat zohor, asar, maghrib, isya saya tetap sholat. Tapi kalau saya dulu papa mertua kan punya toko, jadi saya tugas jaga toko tiap pagi. Saya tetap pasang hio gitu, pasang dupa gitu kan, saya sembahyang untuk toko gitu. Tapi sholat saya tetap jalan gitu. Jadi peralihan itu ketika saya 2004. 2004 itu papa mertua saya tuh sakit. Tapi tepatnya tahun berapa, 2000-an gitu, papa mertua saya sakit, stroke. Ketika itu papa mertua selalu dibawa ke gereja gitu. Jadi untuk mencari mujizat kesembuhannya tuh melalui gereja. Waktu itu yang tiap minggu kita cari gereja yang pakai minyak urapan sama perjamuan kudus. Jadi kemana-mana ada pendeta siapa itu saya selalu dorong kursi rodanya papa mertua sama kakak ipar pada saat itu. Jadi seingat saya pada saat itu saya sering bolak-balik masuk gereja cari mujizat untuk papa mertua. Satu hari saya pernah ketika saya masuk dorong kursi roda papa mertua saya itu mungkin yang saya ingat itu momennya saya disentuh sama Tuhan gitu ya. Saya dorong kursi roda, ketika masuk pintu gereja saya duduk, tiba-tiba pendeta khotbahin gitu ya, membawa firman itu yang akhirnya yang terngiang-ngiang, yang menjadi sesuatu yang klik di hati saya tuh selalu ada kata-kata bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Tuhan itu ada gitu kan. Udah saya bawa papa mertua pulang. Hari itu saya ingat banget ketika saya pulang, saya nonton TV jam 6 sore. Jam 6 sore itu ada azan maghrib gitu. Azan maghrib, biasa kan azan kan juga sehari bisa 5 kali kita dengar ya. Tapi hari itu azan maghrib itu ada teksnya kan. Ada teksnya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Nah
kata-kata itu yang sepertinya kayak berbicara sama saya gitu, sampai akhirnya timbul di dalam hati saya dan saya berdoa sama Tuhan pada saat itu. Allah Maha Besar ya Tuhan, Engkau itu ada gitu kan. Aku percaya Engkau Tuhan ada gitu, tapi kenapa ya aku seperti ini sekarang? Aku mau menyembah Tuhan yang mana gitu loh. Itu doa saya pertama. Terus selesai maghrib, saya sholat, saya tuh dalam keadaan seperti galau gitu ya, sampai akhirnya malam-malam saya sholat tahajud. Sholat tahajud beberapa hari, beberapa waktu saya sholat dan di dalam sholat itu saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, "Ya Allah, kalau Engkau memang, menuntun aku menjadi Islam, menjadi muslimah, tolong tuntun aku menjalankan sungguh-sungguh keislamanku, menjalankan rukun iman, menjalankan rukun Islam yang benar gitu. Tapi kalau memang Tuhan mau, Tuhan aku menjadi pengikut-Mu Tuhan, tolong Engkau Tuhan tuntun aku," gitu. Itu titik awal saya, kenapa saya akhirnya memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus, itu di tahun 2004. Di tahun 2004, 2004 Desember anak kedua saya kan lahir. Desember, tapi ada momen pada saat 2004 sebelum kelahiran anak saya itu, saya pada keadaan hamil besar saya nginep di rumah kakak ipar saya yang sudah Kristen gitu. Jadi, saya nginep di rumah kakak ipar itu memang ada kejadian di rumah suami dan ada keluarga yang sakit cacar. Sakit cacar itu, sekeluarga gitu ya, banyak di dalam papa mertua, mama, sama suami, sama ada family lain gitu, anak-anaknya tuh sakit cacar gitu kan. Jadi suami bilang, "Vi, kamu sementara nginep dulu di rumah tante, di rumah koko gitu, rumah kakak ipar gitu, supaya kamu nggak ketepak gitu kan, kamu lagi hamil," gitu. Nah momen itu saya nginep sebulan di rumah kakak. Jadi ada kesempatan saya juga bebas gitu ya kehidupan kekristenan saya bebas karena suami kan nggak suka sama orang Kristen dan nggak ngizinin gitu kan pada saat itu. Karena saat itu juga pernah bilang bahwa, saya ketahuan gitu sama kakak ipar tuh sering ke gereja gitu, sering ya kan nganterin papa mertua juga ke gereja kan gitu kan, cari mujizat itu gitu kan. Sampai akhirnya suami pernah bilang sama saya gini, "Lu kalau berani masuk Kristen gue cerai lu ya," katanya gitu. Jadi kan aku takut kan gitu punya punya suami statement-nya seperti itu. Jadi aku ngumpet-ngumpet gitu terus terang sama kakak ipar. Jadi 2004 tuh kejadiannya ya, 2004 lah, 2004 ke bawah gitu ya kejadiannya itu. Jadi sampai hamil besar itu saya nginep di rumah kakak. Nah, momennya tuh di rumah kakak itu pernah juga panggil pendeta ke rumah kakak gitu kan, untuk doain papa mertua gitu. Jadi papa mertua didoain di rumah kakak ipar, di situ saya beraniin diri, saya minta didoain sama pak pendeta gitu. Pada saat itu saya bilang, "Pak tolong doain saya dong," gitu, "saya hamil," gitu kan, "sama sekalian saya mau terima Tuhan Yesus," gitu. Jadi inget tuh pada saat sebulan di situ ada momennya saya terima Tuhan Yesus di situ 2004. Gitu. Nah 2004 Desember anak saya lahir yang kedua, ya kan. Nah, jadi peralihan saya dari Islam ke Kristen itu titiknya adalah ya pasti ketika saya terima Tuhan Yesus di 2004 tadi gitu kan. Nah puji Tuhannya ya menurut saya tuh Tuhan tuh luar biasa sih. Pada momennya akhirnya di 2005 di bulan Juni atau Juli ya, suami saya terdiagnosa sakit kanker. 2005 di bulan Juni atau Juli, berarti kan usia anak saya yang kedua ini kan ketika itu baru umur 7 bulan ya, 7 bulan baru lahir.
Dokter diagnosa suami sakit kanker. Dokter juga memberikan statement bahwa Bapak cuman punya kesempatan hidup 6 bulan. Syok dong dengernya, ya kan. Anak masih kecil 7 bulan, suami didiagnosa seperti itu, ya kan. Suami, saya ngebayangin sih, saya aja yang punya anak kecil gitu ya, punya anak bayi, denger suami begitu, syoknya kayak apa gitu ya. Tapi lebih-lebih suami saya gitu pada saat itu. Terus suami saya biasa ya, kan dia nggak percaya Tuhan pada saat itu, dia percaya sama dewa dia gitu. Dia tanya temennya yang ada di Bangkok apa Thailand lah yang dewanya bisa ditanya gitu ya, seingat saya tuh dulu seperti itu gitu ya. Dia tanya gitu, "Tolong tanyain gua gimana nasib gua," gitu kan. Tapi temennya jawab, "Ed," nama suami saya Edi, "Ed, katanya lu udah nggak ada harapan nih, udah ditanya sama dewa," gitu kan. "Lu nggak ada harapan," dia bilang gitu. Udah. Saya ngebayangin sih kekacauan pikiran suami saya pada saat itu, galaunya seperti apa gitu ya. Saya ngebayangin bahwa kayak nggak ada nggak ada harapan untuk hidup gitu kan. Nah, momennya malam hari, suami saya ditelepon sama temen deketnya, orang Kristen. Ditelepon, diteleponnya panjang lebar sih seingat saya waktu itu. Dia cuman kasih, kan ditelepon kan zaman dulu belum ada WA ya. Kalau ada WA, kalau ada, dulu nggak ada WA, tapi dulu dia telepon temennya itu pakai HP jadul ya dulu. Dia handphone-nya tuh cuman diletakin di atas dada dia sambil tiduran gitu. Ya kayak dengernya tuh ogah-ogahan gitu kan, kayak anjing kafilah berlalu gitu kan. Jadi tapi ada satu hal, satu statement yang dia nyangkut, temennya bilang begini, "Ed, lu kalau percaya Tuhan Yesus nggak ada ruginya, ya kan? Eee, gratis, nggak bayar apa-apa, dan siapa tahu lu sembuh," gitu. "Coba aja Tuhan Yesus," gitu kan, gitu. Jadi itu yang dari luar, yang dari temennya gitu. Nah, dan saya percaya itu juga momennya Tuhan gitu buat kita semua sama-sama percaya sama Tuhan gitu. Karena saya inget saking saya takutnya menjadi orang Kristen gitu ya, dan saya takutnya memberikan masukan buat dia juga pada saat itu, saya cuman bisa SMS. Padahal kita serumah gitu ya, tapi saya cuman bisa berani SMS, saya bilang sama dia, "Ini saatnya kita kenal Tuhan," gitu. Itu via SMS gitu, entah dia baca atau enggak, pokoknya saya punya niat, saya bilang sama dia, "Inilah mungkin saatnya kita kenal Tuhan," gitu. Habis dia terima telepon dari temennya itu yang dia bilang, "Lu kalau kenal Tuhan Yesus nggak ada ruginya," gitu. Ya kan, siapa tahu sembuh gitu kan, gitu. Jadi aneh dan ajaib sih menurut saya, besoknya dia minta baptis, gitu. Besoknya langsung dia cari pendeta yang mau baptisin dia gitu kan. Kita cari lah gitu kan, kita cari gereja A, B, C, dan akhirnya yang bisa pada saat itu membaptis dia adalah gereja Katolik pada saat itu. Karena kita memutuskan untuk pengobatan dia untuk berobat di luar Indonesia gitu. Jadi sebelum berangkat dia sudah memutuskan dia ingin baptis. Nah pada saat itu memang, yang bisa membaptis dia dengan cepat besoknya itu kalau nggak salah 2 hari apa sehari dari malam itu cuman gereja Katolik. Jadi kita waktu itu, suami dibaptis secara percik pada saat itu. Oke, sudah dibaptis akhirnya suami berangkat keluar Indonesia untuk pergi berobat selama 2 bulan.
Selama 2 bulan di sana ditemenin sama kakak, saya di Indonesia tetap karena si baby masih kecil, saya nggak mungkin ikut dan saya bantu jaga papa mertua dan mama mertua di Indo. Pengalaman rohani yang saya alamin bersama suami di 2 bulan itu, saya di Jakarta, saya di rumah, saya cari gereja, saya berdoa, kemana-mana saya berdoa, saya minta dukungan doa, saya pergi ke gereja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Minggu, saya pergi ke gereja di mana ada altar call dulu, sering altar call saya ikut gitu ya, saya maju ke depan, saya minta dukungan doa. Pernah satu kali, momen yang buat saya itu pengalaman supranatural buat saya. Ketika saya mau altar call ke depan, saya kontak suami saya bilang, "Kita sama-sama berdoa," gitu ya, apa namanya, "Kamu siap di sana, saya maju ke depan, kamu berdoa di sana," gitu kan. Saya maju ke depan, dipanggil altar call, biasa kan kalau altar call itu kan ditanya, "Ibu perlu dukungan doa apa?" Gitu kan. Saya cerita, saya kasih tahu bahwa saya butuh dukungan doa untuk suami saya yang sakit, sekarang suami saya ada di sana gitu kan. Minta dukungan doa dan saya didoain saat itu, didoain dan saya yang saya ingat saya cuman bisa nangis, saya rebah, saya tumbang. Saya udah nggak inget apa-apa lagi pada saat itu, udah kejadian itu selesai, saya pulang dan kita berkomunikasi bahwa tadi saya di depan altar call saya tumbang, saya rebah gitu kan. "Kamu di sana gimana?" Gitu kan. Terus dia cerita kalau dia ngalamin juga katanya pintu jendelanya tuh kayak ada yang buka gitu, kayak gitu, kayak terbuka tiba-tiba terbuka gitu kan, itu. Jadi mungkin itu ya, mungkin itu kita sama-sama berdoa sama Tuhan gitu ya, minta anugerah Tuhan lah ya gitu, minta kemurahan Tuhan gitu, minta kesembuhan dari Tuhan gitu dan akhirnya suami pulang 2 bulan dari sana, pulang dari sana, biasa hari demi hari, bulan demi bulan, dan akhirnya tanpa terasa 6 bulan pertama lewat. Lewat artinya maksudnya kita melewati, akhirnya lebih dari 6 bulan gitu. Terus dia bingung, dia pernah ngomong sama saya gini, Vi, 6 bulan loh udah lewat," katanya. "Tuhan Yesus tuh bener-bener dahsyat ya," katanya gitu. Jadi dia tuh ngalamin di situ gitu. Jadi ketika dokter waktu itu vonis dia 6 bulan, tapi dia bisa melewati 6 bulan itu dan akhirnya Tuhan memang kasih anugerah dia hidup selama 10 tahun gitu. Eee, buat saya sih, buat saya tuh Tuhan Yesus tuh benar-benar hidup gitu ya. Jadi melalui peristiwa yang kami alamin gitu ya, sampai akhirnya kami sama-sama mengenal Tuhan Yesus gitu. Yang dulunya saya bukan pengikut Kristus, dia juga bukan pengikut Kristus gitu, tapi dengan peristiwa ini makanya kita sama-sama jadi kenal Tuhan Yesus gitu dan di dalam 10 tahun Tuhan kasih anugerah buat almarhum suami saya tuh dia hidupnya tuh hanya melayani Tuhan gitu. Kemana-mana yang temen-temennya ada yang sakit seperti dia kasih kekuatan gitu. Dia kasih dia kasih berbagi apa yang dia alamin gitu. Dia bilang, "Ini dokter udah vonis gue 6 bulan loh," gitu. 6 bulan nggak ada, kesempatan hidup gue cuma 6 bulan, tapi ini hari ini sampai hari ini gue masih ada gitu. Itu Tuhan Yesus tuh dahsyat gitu kan. Tuhan Yesus tuh benar-benar hidup gitu. Hari-hari demi hari tuh dia tuh pengalaman sama Tuhannya tuh menurut kami tuh luar biasa gitu. Eee, itu dia, itu yang peralihan dari saya Islam, akhirnya saya sama suami akhirnya sama-sama menjadi pengikut Kristus, gitu. Ya, luar biasa. Ibu Sofia, saya mau tanya, waktu itu kan Ibu sempat sholat tahajud.
Ya, untuk mau bertanya siapa Tuhan yang harus saya ikuti pada waktu itu. Nah, iya. setelah Ibu sholat tahajud beberapa hari itu, apa hasilnya, Bu? Apakah Ibu mendapatkan kesimpulan atau bagaimana keadaan pada waktu itu? Silakan Bu Iya. Sofia. Ya, ketika saya berdoa seperti itu sama Allah ya kan, kalau memang saya menjadi pengikut Kristus, tolong tuntun saya gitu kan. Tolong tuntun saya untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi saya juga nggak banyak mikir gitu ya Pak. Sampai akhirnya momen di saat suami terdiagnosa gitu loh. Saya hari-hari belum berani untuk ini loh, saya udah kemarin udah didoain sama pendeta terima Tuhan Yesus gitu kan, saya udah baca Alkitab gitu ya. Saya nggak berani di depan suami gitu. Saya masih 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 ngumpet-ngumpet sampai dengan suami terdiagnosa gitu. Saya masih masih apa namanya, berdoa di dalam toilet gitu kan. Saya belum berani gitu karena tapi ya itu, Tuhan ajaib ketika suami terdiagnosa, saya udah lepas gitu, udah bebas gitu kan, gitu Pak. Iya, luar biasa. Jadi memang teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang bisa dibuktikan. Jadi dia Tuhan Yesus bukan hanya dicatat di dalam firman, ya, bukan hanya dicatat di dalam Alkitab ini. Kalau hanya dicatat di dalam Alkitab ini itu hanya huruf-huruf. Tapi apa yang tertulis di dalam Alkitab ini terbukti bahwa dikatakan Tuhan itu maha kuasa. Nah, Tuhan Yesus membuktikan. Tadi suami dari Ibu Sofia seorang yang antikris juga, tidak percaya Tuhan. Bahkan dia sangat menentang juga Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itulah tidak bisa dibantah kalau dia adalah Tuhan. Dia sangat baik, sekalipun suami daripada Ibu Sofia menolak atau bahkan mungkin menghina atau menyepelekan atau merendahkan Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah istilahnya marah-marah, ya. Kamu Ya, kurang ajar, biarin aja kamu sakit, matilah kamu karena kamu tidak percaya kepadaku. Tuhan tidak seperti itu, ya. iya, Tuhan punya kebaikan tidak dipengaruhi oleh sikap atau respon manusia, iya, tapi kebaikannya dia lautan kasih. Jadi kebaikannya tidak dipengaruhi daripada manusia itu sendiri. Kalau dia mau berbuat baik, dia mau tolong, dia mau sembuhkan, itulah Tuhan. iya, Dan yang kedua, saya ingin katakan bahwa dia terbukti. Dia bukan hanya dibilang Tuhan yang Maha Kuasa, ya kuasanya dinyatakan. Makanya saya selalu katakan, berbicara tentang iman itu adalah bicara tentang pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu pribadi sekali, ya, sangat pribadi. Karena apa? Karena kalau kita meninggalkan dunia ini, kita tidak grup, kita tidak bersama pasangan, kita tidak bersama anak, tapi kita sendiri-sendiri, ya. Jadi tidak ada yang bisa menemani kita, ya. Makanya kalau orang tua anaknya mati, ya sudah, dia biarkan anaknya saja. Dia tidak ikut, ayo saya juga mau ikut, kita barengan. Tidak ada iya, seperti itu karena iman itu bersifat pribadi, ya. Nah, Tuhan harus dialami, teman. Kalau iya, tidak dialami bagaimana kita bisa mengatakan dia maha kuasa? Ya, apakah mungkin kita hanya percaya buku, percaya tulisan di buku kalau kita tidak mengalaminya? Saya tidak akan percaya ini kalau tidak terbukti kata-kata ini. Ini harus terbukti dong, baru saya percaya. Oh, ini firman Tuhan ini. Kalau tidak terbukti di dalam saya tidak mau percaya. Ya karena cuman huruf-huruf, apa gunanya? Semua orang bisa tulis buku kok. Semua orang bisa karam buku. Siapa yang kalau saya tidak mau percaya kalau ini tidak terjadi. Jadi begitulah di dalam Tuhan Yesus kami harus mengalami dan Ibu Sofia mengalaminya. Suaminya mengalaminya. Tadi dia sempat mengatakan Tuhan Yesus itu dahsyat. Kuasanya tidak pernah berubah. Dia sayang kepada suaminya sekalipun suaminya tidak menginginkan
Tuhan Yesus sebelumnya, ya. Jadi dokter sudah vonis kamu punya umur paling lambat tinggal 6 bulan. Ya, tinggal hitung saja. Ya. Syukur-syukur mencapai 6 bulan. Tapi Tuhan Yesus buktikan, ternyata sudah lewat 6 bulan, tidak terjadi apa-apa. Karena umur bukan di tangan dokter, umur bukan di perkataan dokter, umur bukan ditentukan oleh kanker, umur bukan ditentukan oleh corona, tetapi Tuhan yang menentukan. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan sebelum terlambat. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Jadi, Tuhan Yesus terbukti, makanya Ibu Sofia akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus dan dia terima Tuhan Yesus. Dia menjadi murtad dari keyakinannya yang dulu karena inilah Tuhan yang melakukan mujizat di dalam hidupnya. Kuasa, itulah Tuhan Yesus. Oke, Bu, untuk selanjutnya mungkin Ibu bisa ceritakan kepada kami, kira-kira tantangan apa saja yang Ibu hadapi setelah Ibu percaya Tuhan Yesus? Karena ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah. Tuhan Yesus sudah bilang, kamu harus pikul salib. Nah, kira-kira salib apa saja yang Ibu pikul? Mungkin Ibu dibenci atau diapain? Ya, Ibu bisa ceritakan kepada kami, supaya menguatkan yang lain. Jadi kalau misalnya yang lain dibenci orang, jangan langsung meninggalkan Tuhan, karena memang itu sudah bagian daripada kebenaran, ya. Karena Tuhan akan melihat sampai di mana imanmu. Apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau cuma sekedar ikut-ikutan. Nah, Ibu bisa ceritakan kepada kami gimana tantangan setelah Ibu percaya Tuhan Yesus. Silakan Ibu Sofia. Ya, siap. Tantangannya luar biasa. Tapi sebelum saya menceritakan tantangan setelah saya terima Tuhan Yesus, pengalaman pribadi saya tuh waktu saya belum menerima Tuhan Yesus tuh menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya, pada saat saya di dalam kehidupan pernikahan saya pada saat itu, sama suami tuh saya ngalamin pekerjaan struggle, kehidupan struggle gitu ya, sampai akhirnya saya minum obat pusing pada saat itu. Namanya Neralgin. Mungkin saudara-saudara tahu ya Neralgin tuh obat apa. Dan itu saya minum. Saya tahu itu, Bu. Saya minum, saya konsumsi itu 1 hari 1. 1 hari 1. Mesti saya harus minum. Kalau enggak, kepala saya cenut-cenut gitu ya, kepala aduh pusing gitu ya. Ngalamin tantangan hidup. Tapi ketika saya terima Tuhan Yesus di 2004 itu, habis itu saya nggak pernah sentuh obat sampai hari ini. Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat ya. Itulah teman-teman, jangan sampai terlambat ya. Orang berjumpa dengan Tuhan Yesus mengalami banyak kebaikan. Ibu Sofia suka minum apa? Neralgin. Ya. Saya lepas sama sekali, saya nggak pernah minum lagi. Oh, haleluya. Tuhan Yesus terbukti ya, Bu, bahwa Dia Maha Kuasa ya. Iya. Ya. Dan Oke, Bu, silakan, Bu. tantangannya, ya tantangan Lanjutkan. di dalam kekristenan saya pada saat itu ya nggak mudah juga gitu kan. Ya terutama kalau keluarga besar yang kandung itu seringnya telepon kan. Saya nggak waktu itu nggak ada kesempatan untuk pulang ke kampung gitu ya. Seringnya telepon dan akhirnya sampai mereka dengar pada saat itu bahwa saya sudah pindah keyakinan gitu. Dan tapi karena jarak kita jauh mereka tidak bisa apa-apa, paling cuman bisa telepon bilang, "Pia jangan gitu, kamu harus kembali," gitu kan, "kamu harus balik," gitu kan, pada kepercayaan yang lama gitu kan. Terus kalau di area teman-teman saya gitu ya, teman-teman SD, SMP kalau ketemu saya udah pakai salib gitu kan. Mereka saya merasa sih, saya kayak dicibirin aja sih, Pak. Nggak pernah dikonfrontasi gitu, nggak pernah sih. "Kenapa sih lu masuk Kristen?" Nggak pernah sih, puji Tuhan nggak pernah. Jadi tapi saya merasa kayak saya jadi kayak dicibir gitu ya, terus minoritas, merasa kayak minoritas gitu kan. Kadang-kadang saya merasa biasanya saya dipanggil untuk berkumpul, saya nggak dipanggil gitu kan. Tapi, buat saya nggak masalah gitu kan, karena saya tahu dan saya terus mendalami
saya terus mengenal Tuhan Yesus, ya kan, sampai akhirnya saya punya keberanian di dalam Tuhan tuh menurut saya saya sangat luar biasa beraninya gitu, tentang saya menyatakan bahwa saya anak Tuhan gitu. Nah, momen pernah 2013, saya ada momen bisa kumpul sama keluarga besar di Pekalongan, 2013. Saya pulang ke kampung pada saat itu, saya udah berani pakai salib, Pak. Jadi kan, saya diasuh sama keluarga angkat, saya nggak pernah, ya boleh dikatakan tidak punya hubungan dalam intim sama keluarga kandung, dan akhirnya momen 2013 saya bisa ketemu sama mereka di sana, saya langsung berani pakai salib. Gitu. Karena menurut saya salib, pakai kalung salib menurut saya ya, itu identitas saya gitu, identitas yang dinyatakan bahwa saya anak Tuhan gitu kan, Kristen gitu. Jadi pulang ke kampung terus kakak ipar saya bilang, "Pia, tolong dibuka dong itu kalungnya," gitu kan. "Nggak usah dipakai dulu," gitu kan. Terus akhirnya saya copot gitu ya. Saya copot, ya saya menghargai gitu kan, berapa tahun gitu kan, 2013 itu berapa tahun dari saya lahir ya kan, tidak kumpul bersama, dan tiba-tiba kamu bawa satu terobosan yang sangat luar biasa gitu ya, anaknya tuh pakai kalung salib gitu kan. Jadi saya kayak, wih nggak ada matinya gitu kan, beraninya gitu. Sampai kakak ipar bilang, "Udah kamu copot dulu deh sementara di sini kamu copot." Akhirnya saya copot. Saya copot itu, saya landaskan dari apa, menghargai ya gitu, menghormati, menghargai mereka gitu. Bukan saya juga arogan gitu, enggak, tapi saya ikutin mereka, dan mungkin itu juga salah satu caranya Tuhan gitu, supaya saya merendahlah di hadapan mereka gitu ya, gitu. Jadi jangan juga kita terlalu nanti jadi isu yang nggak baik buat keluarga besar gitu kan. Bu Sofia, Iya. kira-kira Ibu paham nggak kenapa mereka tidak menyukai kalau ada orang yang pakai salib? Apa yang di dalam pemahaman mereka? Apakah di salib itu ada jin apa gimana? Jin kafir apa gimana, Bu? Kalau menurut saya sih hanya ini ya Pak, maksudnya udah menyatakan dia tuh pasti seorang Kristen gitu. Seorang Oh. Kristen yang memang kalau di luar agama yang lama itu kan seorang kafir ya Pak, gitu. Jadi seorang kafir tuh kan seseorang yang memang, apa ya bahasanya ya, lu kafir lo gitu kan. Jadi kayak udah dikeluarin dari kehidupan, dari lingkungan gitu kan Pak, gitu. Oh. Gitu. Iya ya. Menurut saya itu sih. Jadi makanya mereka melarang Ibu kalau pakai salib gitu. Iya. Jadi udah kayak kamu tuh udah di luar lingkungan kita gitu kan, nggak mungkin lah gitu kan. Kayak kamu udah nggak ada, ya bukan berkeyakinan yang lama gitu kan, gitu. Jadi jangan sampai itu menjadi kalau kita sekarang nih menjadi batu sandungan gitu ya Pak, gitu kan. Oh, Gitu. iya ya. Apakah itu juga berarti keluarga Ibu banyak yang dari kelompok yang apa namanya fanatik ya? Seperti itu ya, Bu? Kalau fanatik pengertiannya saya juga kurang paham ya Pak, tapi mereka Ya. benar-benar menjalankan Islamnya tuh yang memang menurut saya sih sangat-sangat ini ya, dalam juga gitu ya. Kemarin sempat Atau mereka ada yang ini, ada yang apa, sebagai ustadz begitu? ya, kalau dari keluarga kakak ipar saya, kakak saya punya suami, itu keluarganya memang ada alim ulama gitu. Oh begitu. Iya, dan kakak Jadi saya yang pertama yang itu suaminya juga ya cukup lumayan lah keagamaannya gitu. ya. Jadi mereka istilahnya
Ya cukup tidak dipandang ya, gitu. Jadi jangan. ya. Jadi Gitu. mereka artinya tidak bisa menerima kalau ibu pakai salib ya. Iya. Iya. Baik, oke. Lanjutkan Bu. Bagaimana tantangan-tantangan selanjutnya yang ibu hadapi? Iya. Jadi dari 2005 kita sama-sama akhirnya terima Tuhan Yesus, suami, dan pergumulannya ya hari demi hari kita cuman cari mujizat buat suami, cari kesembuhan buat suami gitu, melekatkan diri kita lebih lagi sama Tuhan gitu ya. Pasti tantangan itu pasti ada ya selama kita hidup gitu ya. Tapi kita bisa kita bisa kita bisa melewatinya bersama Tuhan gitu sampai kita kayak rasanya ya tantangan hidup di dalam kekristenan tuh buat saya sih, menurut saya sampai hari ini ya Pak, menurut saya sampai hari ini ya nggak ada yang berat sih menurut saya gitu ya. Karena ketika kita menghadapi sesuatu tantangan, kita cari di Alkitab jalan keluarnya seperti apa gitu. Misalkan contoh, kita di disakitin sama orang gitu, kita dibikin marah sama orang gitu kan. Ya spontan manusiawi kita pada saat itu marah gitu kan, tapi kembali lagi kita barometernya ada di firman Tuhan gitu kan. Ketika kita mendalami Tuhan, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ketika kita mengalami tantangan hidup, Tuhan pasti akan tuntun dengan firman-Nya gitu. Misalkan kita nih hari ini dibikin marah sama orang, kita marah juga balik ke dia gitu, tapi akhirnya kita bertobat. Misalkan kita besoknya kita saat teduh, kita tiba-tiba muncul firman Tuhan yang bilang, "Kasih itu sabar," gitu. Nah, kalau misalkan kita punya, eee, pengalaman kemarin kita marah-marah, terus pagi ini kita saat teduh kita terima firman Tuhan, "Kasih itu sabar," ya itu menjadi satu jawaban buat saya sih gitu. Jadi akhirnya kita terus belajar gitu, belajar terus sampai akhirnya kita semakin dalam gitu mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan itu seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan gitu. Ya tantangannya sih seperti biasa aja ya Pak, menurut saya ya gitu. Sampai kita tuh pernah juga mengalami tantangan di dalam keuangan, ekonomi gitu. Iya. Iya, yang saya ingat pada saat itu anak-anak pengen makan KFC Pak. Oh, Makan KFC aja itu suami bilang pulang gereja ya, kita ngalamin ekonomi pada saat itu anak-anak minta makan KFC gitu. Saya inget kita nggak bisa makan gitu. Kita pulang gitu. Kita pulang makan sayur kan kalau cuman sayur cah gitu sama yang ada itu nggak nyampe puluhan ribu gitu kan Pak. Jadi iya. sampai sampai di titik itu kita pernah ngalamin gitu. Tapi Hmm. kita tetap menjalankan apa yang dikatakan firman Tuhan pada saat itu. Saya ingat banget ya, kita ngalamin perekonomian yang sampai titik itu, tapi suami tetap mempraktekkan firman Tuhan yang pada saat itu di gereja, kamu harus tabur gitu. Kamu harus tabur. Jadi saya ada di dompet ada uang berapa, saya ingat pada saat itu kita kumpulin, kekumpul kekumpulnya 500.000 Pak. Kekumpul 500.000, anak-anak mau minta KFC akhirnya kita nggak kasih, kita makan di rumah aja tapi kita nabur di gereja saat itu. 500.000 kekumpul gitu dari kakak, dari family gitu semua kumpul. Tapi dahsyatnya Tuhan tuh dengan benih yang senilai itu Tuhan kasih berlipat-lipat ganda gitu, Pak. Itu itu yang kita alamin bersama Tuhan Yesus pada saat itu. Luar biasa Ya, Tuhan. iya, luar biasa memang Tuhan Yesus. Dahsyat sekali ya. Memang mengikut Tuhan itu kan Tuhan sudah katakan bahwa harus pikul salib. Nah, Iya. apa tujuan dari salib itu? Tujuan untuk memurnikan iman kita, Iya. untuk menguji iman kita. Iya. Apakah kita di masa-masa sulit,
kita masih tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Iya. Jadi sungguh tidak benar kalau ada orang yang mengatakan ikut Tuhan Yesus dikasih Indomie karena dapat Indomie, dikasih berbagai hal. Itu adalah pembohongan, itu adalah berita hoax, itu adalah perkataan setan yang masuk ke dalam manusia. Ikut Tuhan Yesus itu justru banyak mengalami pikul salib, banyak mengalami tantangan, banyak mengalami rintangan, karena Tuhan Yesus itu membawa berita keselamatan. Tuhan Yesus itu membawa kebaikan. Nah, dunia ini kan dunia kematian, dunia yang jahat, ya. Makanya kalau Anda tidak percaya dunia ini adalah dunia yang jahat, lihatlah keluarga kita sudah berapa banyak yang mati. Itu karena apa? Karena setan jahat. Manusia terlahir sebagai makhluk hidup, diciptakan, diberi kehidupan oleh Tuhan, tapi setan bunuh manusia. Karena setan tidak menginginkan kehidupan. Karena setan sangat benci kepada manusia. Makanya setiap manusia yang ada di dalam dunia ini tinggal tunggu antri saja, setan akan bunuh semua. Nah, kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang peduli, yang sangat baik dengan kita. Makanya Tuhan Yesus datang untuk kalahkan maut, ya. Dia mati, dia tebus kita, dia turun ke dalam kerajaan maut. Dan kemudian setelah dia buktikan bahwa dia tidak pernah berbuat dosa, dia adalah yang kudus, maka dia bangkit dari kematian. Itulah kemenangan bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia mati hanya pindah tempat karena ada kebangkitan di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada satu manusia pun yang pernah keluar dari kuburan. Coba Anda cek kalau tidak percaya. Tidak ada satu manusia pun. Abraham, Musa, orang-orang hebat tidak bisa keluar dari kuburan. Karena apa? Karena mereka hanya manusia dan mereka pernah berbuat dosa. Tapi satu-satunya Tuhan Yesus, karena dia tidak berbuat dosa. Dia kalahkan dosa, dia kalahkan iblis. Karena iblis itu adalah pabriknya dosa. Dia yang mengajar manusia, dia yang mengajak manusia, dia yang mendorong manusia supaya berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak berbuat dosa, artinya dia menang, iblis yang dikalahkan. Pengaruh, godaan, semua intimidasi setan tidak pernah masuk di dalam kehidupan Tuhan. Dan karena dia kudus, dia bangkit, dia keluar dari kuburan. Itulah satu-satunya pengharapan yang dimiliki manusia. Karena apa? Karena di dalam Tuhan Yesus pengharapan itu kita miliki. Kuburan jebol. Anda mau cari di mana pribadi seperti ini? Semuanya mati dan terkunci di dalam kuburan. Karena manusia kalah dengan iblis. Manusia kalah dengan dosa. Ya, bahkan siapapun dia. Dari kita lihat nabi-nabi yang ada di dalam Alkitab, begitu banyak yang mati dan terkunci di situ. Dan tidak bisa keluar. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang dari surga, ya. Itulah yang kita butuhkan. Di dalam dia ada kehidupan, di dalam dia ada pengharapan. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Luar biasa sekali. Ya, Bu Sofia, mungkin Ibu bisa tambahkan setelah Ibu percaya Tuhan, nah mujizat-mujizat apa yang Ibu alami? Supaya bisa menguatkan orang lain dan orang lain bisa tahu bahwa ikut Tuhan Yesus itu tidak sia-sia, ada mujizat yang menyertai kita. Silakan Ibu Sofia. Iya Pak. Ya, mujizat pertama-tama yang kami alamin adalah suami saya terutama ya. Tuhan kasih anugerah gitu ya. Kalau dokter boleh bilang, kalau manusia boleh bilang dia cuma punya kesempatan hidup 6 bulan. Tapi akhirnya Tuhan kasih anugerah dia 10 tahun gitu ya. Suami saya meninggal di Januari 2016. 2005 terdiagnosa 6 bulan, tapi akhirnya sampai hidup. Tuhan kasih anugerah 2016. Itu buat kami, itu suatu mujizat yang luar biasa. Ketika kita menyatakan doa sama Tuhan, kita minta apa yang kita rindukan gitu ya, Tuhan kasih gitu kan.
di dalam kehidupan saya setelah saya ditinggal sama suami. Hari demi hari saya juga ngalamin tantangan hidup yang nggak mudah gitu ya. Tapi saya merasa bahwa Tuhan itu memang benar-benar hidup di dalam hidup saya gitu. Jadi apapun tantangan hidup saya, pasti ada jalan keluarnya di dalam Alkitab. Pasti ada jalan keluarnya, pasti ada jawabannya di dalam Alkitab gitu. Dan saya puji Tuhan, saya berusaha untuk mengenal Dia lebih dalam lagi melalui firman-Nya. Saya cuman punya kekuatan kalau saya deket sama Dia gitu. Saya deket sama Tuhan gitu. Dan itu terbukti sampai detik ini. Iman saya ditambah, pengenalan saya sama Tuhan Yesus itu ditambah lebih dalam lagi. Itu menurut saya satu mujizat yang luar biasa dalam kehidupan saya sampai detik ini, dan kerinduan saya, kerinduan untuk anak-anak saya juga lebih dalam mengenal Dia, dan puji Tuhan anak-anak sudah melayani di gereja gitu ya. Itu bukti bahwa itu yang bisa saya bales gitu untuk Tuhan gitu, karena Tuhan udah mengasihi saya, mengasihi keluarga saya, mengasihi anak-anak saya gitu. Saya cuman bisa balas itu, dan kalau sampai hari ini iman saya terus bertumbuh di dalam Tuhan, itu menurut saya satu mujizat yang paling saya alami yang luar biasa bersama Tuhan, Pak. Gitu. Menurut saya itu, Pak. Itu aja yang menurut saya mujizat yang luar biasa dalam kehidupan saya. Ya, luar biasa ya. Bagaimana Tuhan telah menyatakan kuasanya sehingga Ibu Sofia tadinya anti kepada kebenaran yang ada di dalam Alkitab, anti kepada Kristus. Tapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya menyatakan kebaikannya sehingga Ibu Sofia mengalami banyak mujizat yang terjadi di dalam kehidupannya, dan itu sangat menguatkan imannya dan membuat Ibu Sofia menjadi semakin kuat di dalam Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan yang lain kecuali Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dan Ibu, bagian terakhir mungkin Ibu bisa ceritakan singkat saja atau pesan-pesan yang Ibu bisa berikan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan, supaya jangan sampai terlambat. Ya, karena hidup kita ini singkat. Jadi pesan-pesan apa yang Ibu bisa berikan singkat saja buat teman-teman yang menyaksikan acara ini. Silakan Ibu. Ya, puji Tuhan, dari pengalaman saya yang awalnya saya tidak percaya sama Tuhan, saya tidak tahu kekristenan seperti itu apa. Yang saya tahu bahwa dulu saya diajarkan ya kan dengan doktrin yang demikian gitu. Saya percaya bahwa di dalam pengetahuan saya yang lama itu nabi itu sangat banyak gitu ya. Jadi hari ini saya mau berbagi sama teman-teman bahwa Tuhan itu ada buat kita semua. Tuhan Yesus itu ada buat semua orang. Bukan untuk orang Kristen aja, tapi untuk semua orang. Nabi boleh banyak, agama boleh ada beberapa, tapi cuma satu, juru selamat. Ketika kita nggak ada di dunia ini, kita akan kemana? Nah, untuk menempuh kehidupan yang kekal itu, cuma satu juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan juru selamat bagi saya, bagi teman-teman, bagi semua orang. Dan buat saya pribadi, juga saya mau berbagi buat teman-teman bahwa kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu sesungguhnya adalah hubungan pribadi kita sama Tuhan yang menciptakan bumi ini beserta isinya. Jadi milikilah hubungan pribadi itu secara pribadi. Kalau belum berani menyatakan saya Kristen, punya hubungan pribadi aja di dalam hati kalian masing-masing, punya hubungan pribadi kepada Tuhan yang menciptakan bumi ini beserta isinya. Itu udah cukup buat Tuhan.
Ketika ada kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan dari Tuhan untuk menyatakannya, itu juga akan dinyatakan oleh waktunya yang indah. Gitu. Itu aja buat saya. Dan satu lagi saya mau berbagi, temukan pengalaman pribadimu bersama Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, luar biasa. Ya, jadi teman-teman, jangan sampai terlambat. Bagaimana perjalanan hidup kita di dalam dunia ini singkat. Sebab itu carilah kebenaran sampai Anda menemukannya. Karena di dalam dunia ini hanya ada dua kemungkinan. Kita berjumpa dengan kebenaran atau kita tidak berjumpa dengan kebenaran. Ya, dan kebenaran itu hanya satu. Carilah sungguh-sungguh. Di dalam kehidupan ini carilah dengan sungguh-sungguh siapa kebenaran yang sesungguhnya. Supaya jangan sampai Anda salah di dalam iman, jangan sampai Anda binasa. Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi carilah dan temukanlah kebenaran itu, karena Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Tuhan Yesus datang memberikan nyawanya sebagai tebusan, dan dia dikorbankan supaya kita semuanya tidak mati. Ya, karena hanya yang kudus yang bisa menebus dosa. Hanya yang kudus yang bisa melepaskan kita dari tangan setan. Kita bukan saja hanya diampuni, tapi Tuhan Yesus datang menebus dosa kita. Karena banyak orang salah mengerti, orang pikir, kenapa harus Tuhan yang menebus? Kenapa Tuhan tidak ampuni saja? Ya, saya mau katakan tanpa minta ampun pun Tuhan sudah ampuni kita. Tapi yang menjadi masalah, setan tidak mau melepaskan kita dari tangannya. Makanya Tuhan Yesus perlu turun ke dalam dunia untuk melepaskan kita dari tangan setan. Ya, sama seperti bagaimana bisa pembuktian penjelasannya yang akurat bahwa kita ini terikat, manusia itu terikat dengan setan. Sederhana sekali, tadi saya sudah katakan. Yang kesatu, manusia dari kecil sudah pandai berbohong. Itu artinya manusia terikat dengan kegelapan, terikat dengan kejahatan. Ya, karena manusia punya cara hidup, manusia akan terbiasa dengan berbohong. Kepada siapapun dia akan berbohong kalau dia terjepit. Nah, inilah artinya bahwa manusia ada di dalam kendali kuasa kegelapan. Yang kedua, manusia gampang emosi. Kenapa? Karena manusia dikuasai oleh kegelapan. Itulah yang menyebabkan manusia sedikit-sedikit emosi, berkelahi, bertengkar, iri hati, pertengkaran, amarah, fitnah, roh percederaan, roh pemecah belah. Itu semua ada di dalam hidup manusia. Makanya seringkali terjadi konflik, seringkali terjadi keributan, bahkan seringkali manusia saling membunuh. Itu juga membuktikan bahwa manusia dikuasai oleh kegelapan, dikuasai oleh iblis. Dan yang tidak kalah serunya, manusia juga punya pikiran cabul, pikiran kotor. Ya, makanya manusia kenapa mau kawin lebih dari satu? Karena hawa nafsunya tidak terkendali. Dia bergelora, menyala-nyala dengan hawa nafsu karena pikirannya cuma yang begituan. Ya, tapi kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, itu akan diubahkan. Makanya Tuhan Yesus turun ke dalam dunia. Kenapa dia tidak kawin? Karena dia kudus. Dia tidak berperangai atau memiliki karakter seperti karakter dunia ini. Kalau karakter dunia, tubuh duniawi kita ini, itu menginginkan seks. Tapi kalau Tuhan, tidak. Karena apa? Karena dia adalah kudus. Dia adalah pribadi yang menghendaki supaya kita dibebaskan dari keterikatan yang demikian. Ya, karena banyak manusia terikat dengan roh percabulan. Bahkan ada orang yang menghampiri, menyetubuhi banyak muridnya. Itu karena apa? Karena terlalu cabul. Karena dikuasai dengan hawa nafsu, dikuasai dengan setan. Ya, kenapa manusia seringkali melakukan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak sangat menjijikan? Karena apa? Karena manusia dikuasai setan. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur Ibu Sofia bisa berbagi berkat dengan kita, dan saya berharap
tayangan ini bisa menjadi berkat, bisa bermanfaat buat kita semua. Bagi Bapak Ibu yang diberkati dan yang mau mendukung Ibu Sofia, silakan nomor rekeningnya nanti kami taruh di layar deskripsi. Oke, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Terima kasih Bu Sofia atas kesaksiannya luar biasa. Doa kami buat Ibu semakin dahsyat dipakai Tuhan. Dan tetap setia ya Bu. Amin. Sampai kita pulang ke surga ya. Amin. Buat teman-teman juga doa kami buat Anda semua supaya kasih karunia Tuhan turun di dalam kehidupanmu. Oke, kita akan berjumpa di program selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.